Mas Hanta, adakah kejutan yang lain dari peta politik nasional ini yang mungkin juga akhirnya bisa mempengaruhi peta politik di daerah? Saya per hari ini saya melihat belum ada. Kecuali PD Perjuangan tiba-tiba berubah. Kalau PKS gabung pemerintahan kan bukan kejutan. Ya. Tapi kalau PD Perjuangan masuk ke pemerintahan itu baru kejutan. Per hari ini saya konsisten pada hari quick count. Jadi bukan ramai-ramai analisa. Hari quick count pada Februari 2024 saya prediksi yang gabung pemerintahan satu urutannya Nasdem, kedua PKB di media ini, termasuk di Metro TV dan sebagainya. Saya ingat di April 2019 saya prediksi yang sama. Satu Partai Amanat Nasional, yang kedua Partai Gerindra. Marah beberapa politisi Gerindra tidak pernah, tapi kan realitas terjadi. Nah, saya berpegang kita tunggu, tapi prediksi saya dua itu yang terjadi. Apalagi statement Pak Hasto, statement Mas Seno dan seterusnya, kita bisa melihat itu. Nah, Afi, jadi kebutuhan Pak Prabowo ini kan menyukseskan agenda pemerintahannya, menunaikan janji kampanye, jangan lupa itu. Dan per hari ini realitasnya yang di dalam parlemen, kalau kita bicara demokrasi presidensil, si presiden yang sedang menjabat, sedang berkuasa, itu harus mendapatkan dukungan parlemen yang memadai. Supaya proposal kebijakannya sukses, supaya dia menunaikan janji-janji kampanyenya. Per hari ini baru 48%. Kalau orang mengatakan yang kalah tetap di luar, yang di dalam, itu nggak bisa. Tidak bisa, tetap harus ada yang diajak. Ini sistem presiden nggak bisa. Realitas tanya DPR, bisa kan presiden lumpuh, deadlock, itu tidak bisa. Karena itulah Prabowo membutuhkan tambahan partai dalam parlemen. Tinggal memilih mana yang cocok dan tidak. Saya mengelompokkan dua hal tadi. PKB dan Nasdem itu partai yang satu, genetik politiknya, DNA politik memang di dalam pemerintahan. Statementnya, statement Pak Maman, statement Nasdem, coba di tracking di media. Tidak sekeras yang dilakukan PKS dan PD Perjuangan, termasuk Mas Seno barusan. Yang kedua, mereka memang memiliki hubungan yang dekat dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tidak ada masalah. Dua tokoh, Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar. Yang ketiga, mereka memang sama-sama dalam pemerintahan. Sebaliknya, PD Perjuangan dan PKS itu DNA politiknya memang di luar pemerintahan. Dari mana indikasinya? Partai, statement politisinya di tracking aja, keras sekali. Kalau mereka merubah pilihan, itu saya kira akan dicemooh oleh publik. Akan itu merugikan partai mereka sendiri. Merugikan partainya sendiri, saya ingin masuk ke situ. Yang kedua, mereka juga kalau dilihat punya pengalaman rekan jejak politik yang panjang luar pemerintahan. PD Perjuangan 10 tahun di era SBY, kemudian JKS hampir 10 tahun di era Jokowi. Kalau mereka melakukan, justru mereka ngerugi, mereka akan mati gaya. Dan yang ketiga, akan melawan konstituen partainya, terutama PKS. Itu akar rumput partainya, basis partainya, termasuk PD Perjuangan. Tadi kan Mas Seno mengatakan, akar rumputnya sampai bawah menginginkan di luar pemerintahan. Tinggal statement saya tidak berubah, saya hanya percaya Ibu Megawati Soekarno Putri yang bisa menolak ajakan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Di luar itu saya ragu bisa menolak. Dan itu terbukti. Itu ketika era Pak SBY, kita ingat Mbak Puan, Pak almarhum Taufik Kemas, memiliki kehendak yang berbeda kalau kita ingat. Tapi Ibu Mega bisa bertahan. Tinggal pertanyaannya, apakah Ibu Mega tetap sama atau bisa memenuhi rayuan Mbak Puan Maharani. Tapi dugaan saya, PDI Perjuangan mungkin sampai rekonsiliasi saja. Yang penting tidak ada revisi Undang-Undang MD3, posisi Ketua DPR. Ketua DPR bagaimana? Iya, maksud saya itu Ketua DPR tetap bertahan, Mbak Puan tetap Ketua DPR. Mungkin itu nanti rekonsiliasi dimaknain dengan Gerindra dan Prabowo Subianto. Mungkin mereka nggak masuk ke dalam pemerintahan, tidak dapat menteri, tapi tidak diganggu posisi Ketua DPR-nya tetap Puan Maharani. Jadi agak melunak lah nanti dari dinamika. Jadi rekonsiliasinya dari sisi Pak Prabowo dapat pesan, mengirim pesan rekonsiliasi kepada publik. Yang kedua dalam rangka memperkuat dan memperbesar barisan koalisi. Bedakan ya. Kalau ke PD Perjuangan saya lebih percaya pada tujuan pertama, mengirim pesan persepsi rekonsiliasi saja. Mungkin PKS juga, tapi kepada Nasdem dan PKB serius ingin memperbesar, memperkuat koalisi. Dan ketiga terakhir, Pak Prabowo punya tujuan untuk menjaga dan mengendalikan keseimbangan bandul di internal koalisi. Itu pertanyaan tentang apa? PKS dan itu keseimbangan di internal itu harus dikelola karena datang yang baru, yang di dalam harus dijaga juga soliditasnya. Gitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.